untuk pertama kalinya nih kami report langsung progres pembangunan apartemen Mata Serpong. Dan report langsung kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh Pak Yuda dari tim produksi. Mana ya Pak Yudanya? Hai Pak. Halo. Iya. Aduh, salamannya gini dulu. Iya. Ya? Iya, boleh perkenalan Pak? Iya, nama saya Yuda Negara. Saya di bidang pengawasan arsitektur untuk proyek Mata Serpong ini. Apartemen Mata Serpong ini kan tahap pertama ada 3 tower tuh. Ada tower Catalia, ada tower Vanda, ada tower Violet. Bisa nggak dijelasin salah satunya dari tower Catalia dulu? Nah, sekarang ini nih kita lagi berdiri di tower Catalia nih, Mbak Talia. Jadi kalau untuk progres pembangunannya sendiri sih sekarang udah sampai ke lantai 2 podium tower Catalia. Nanti podium kita bakal ada 4 lantai, itu semua area komersial 3 lantai, dan yang lantai keempat itu ada fasilitas umum dan fasilitas sosial kayak sekolah, PAUD segala macam. Nah, dan nanti di atasnya podium itu bakal ada hunian itu sendiri. Nanti akan ada 34 lantai konstruksi. Mungkin kalau untuk pemasarannya ntar kita ngasih penomorannya sampai lantai 38 gitu. Dan nanti kita bakal jalan-jalan sih ya ke ujung. Di sana ada tower Vanda dan juga Violet. Yang lucu. Pak Yuda mau nanya lagi, apa sih yang dimaksud tower Catalia itu? Jadi kan kita penamaannya adalah ada Catalia, Vanda, sama yang paling ujung itu Violet. Berhubung ini adalah project yang mengusung atau mensukseskan program 1 juta rumah dari pemerintah dan berlokasi di Tangerang Selatan, tentunya kita harus mengangkat identitas dari Tangsel itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, ikon dari Tangerang Selatan itu kan anggrek ya, dan 3 nama inilah adalah beberapa jenis dari bunga anggrek itu sendiri. Jadi anggrek Catalia, Vanda, dan juga Violet. Nah, Pak Yuda, aku mau nanya nih, untuk tower Catalia itu ada berapa lantai ya Pak? Nah, secara konstruksi itu nanti tower Catalia ada 34 lantai. Jadi terdiri dari 4 lantai podium. 4 lantai podium ini ada 3 lantai untuk komersial, jadi ada tenan-tenan makanan segala macamnya. Dan yang keempat ini nanti ada fasos dan fasum. Itu ada ruang balai warga, sekolah, dan segala macamnya. Dan hunian itu mulai nanti di lantai konstruksi kelima, Mbak. Lantai kelima sampai 34. Cuma untuk penomorannya nanti akan sampai ke lantai 38. Oh, jadi untuk mulai pembangunan unitnya itu dari lantai 5? Betul, untuk unit apartemennya kita dari lantai 5. Oh iya Pak Yuda, aku juga mau nanya, untuk teman Mahata yang udah membeli unit, itu cara akses masuknya bagaimana? Nah, jadi nanti semua akses stasiun itu dijadikan satu pintu. Nanti tapping areanya itu dari lantai 3. Jadi semua baik itu pengunjung dari apartemen maupun luar apartemen akan tapping di lantai 3. Nanti akan ada eskalator menuju lantai 1. Jadi naik keretanya tetap di lantai dasar nantinya. Oh gitu. Oh iya Pak Yuda, untuk pengunjung nih kan ada 2 tipe. Ada yang memiliki unit, ada yang umum juga. Nah, untuk yang umum itu cara masuknya bagaimana ya Pak? Harus ke lantai 1 dulu baru ke lantai 3 atau bagaimana? Nah, jadi semuanya itu kan konsep Mata Serpong ini kan one stop living ya. Jadi semua kita pikirkan dengan sangat matang. Jadi untuk pengunjung umum nantinya menggunakan transportasi umum akan ada akses khusus. Untuk yang angkot nanti dari lantai 3, untuk yang pejalan kaki ada pedestrian ways atau jembatan pejalan itu di lantai 2. Nah, semua itu dari masing-masing klasifikasi pengunjung akan ada akses yang menuju ke lantai 3 untuk tapping area nantinya. Jadi baik itu penghuni, pengunjung pejalan kaki maupun pengguna transportasi umum akan melakukan tapping masuk ke stasiun itu dari lantai 3. Nah, seperti yang saya bilang tadi nih Mbak, karena kita konsepnya adalah one stop living, semua didesain secara efisien. Tentunya nanti pengunjung akan melewati komersial menuju stasiun itu dengan sangat nyaman gitu. Oh, berarti nanti area komersial itu bakal rame banget ya Pak Yuda? Banget, bakal rame banget karena akan ada nanti food and beverage, juga ada coworking space. Jadi semua itu akan dilalui oleh pengunjung nantinya. Menarik banget ya Pak Yuda berarti. Dan seperti yang kita tahu semua nih ya, Rawabuntu ini merupakan salah satu stasiun terame. Nah, jadi Mbak Talia
penghuni maupun pengunjung dari Mahata Serpong ini nantinya nggak cuma menjadikan Mahata Serpong sebagai tempat transit aja. Mereka juga bisa melakukan berbagai macam aktivitas seperti berbelanja, nongkrong, dan juga bekerja di coworking space yang sudah kita sediakan. Wah, keren banget nih berarti teman Mahata Serpong. Nah, Pak Yuda, kalau boleh tahu nih sekarang aktivitasnya tuh lagi pada ngapain sih? Nah, langsung kita lihat aja ya ke lapangan. Iya. Kita sekarang ada di lantai 2 podium Tower Catalia, dan kita lihat nih teman-teman lapangan lagi pada ngerjain aktivitas apa gitu. Yuk, langsung aja. Nah, jadi sekarang teman-teman di lapangan itu lagi mempersiapkan pengecoran untuk lap lantai 2 podium Tower Catalia. Nah, ini teman-teman kan lagi melakukan pengerjaan untuk sambungan plat lantai. Ada beberapa juga yang mempersiapkan pengecoran kolom. Dan itu yang tinggi tuh nanti akan ada tower crane di sana. Nah, itulah nanti yang bakal masangin precast atau dinding-dinding dari hunian apartemen sampai ke lantai 34. Gitu. Nah, Pak Yuda, untuk protokol kesehatan di sini kayak gimana? Nah, ya berhubung beberapa bulan terakhir kita lagi pandemi nih, Mbak, tentunya Perumna sebagai salah satu BUMN konstruksi, kita mendapat pengecualian dari 11 sektor bisnis yang diperbolehkan untuk terus beraktivitas. Dan tentunya dengan melakukan protokol penanganan pencegahan COVID yang sangat ketat. Jadi nanti jadi di pintu masuk itu akan ada pengecekan suhu tubuh menggunakan termogan. Dan juga kita sudah standby untuk area kesehatan atau klinik yang di dalamnya sudah ada dokter yang standby gitu. Dan juga untuk aktivitas-aktivitas padat seperti pengecoran massal itu kita menyediakan 1 unit ambulans di bawah nantinya gitu. Dan tentunya untuk semua pekerja itu wajib menggunakan tentunya masker dan membawa hand sanitizer, dan kita juga menyediakan di beberapa titik untuk area cuci tangan. Oh, berarti sangat amat aman ya Pak Yuda? Iya, tentunya, karena kita nggak berani kan mengambil resiko juga, dan di sisi lain kita juga nggak mungkin menghentikan penghasilan dari para pekerja lapangan di sini. Gitu. Nah, Pak Yuda, untuk Tower Catalia sendiri nih, kan sekarang prosesnya udah sampai lantai 2. Nah, untuk proses selanjutnya tuh bagaimana, Pak? Nah, jadi Mbak, kalau kita merunut ke time schedule yang udah kita susun, hingga nanti bulan Agustus itu kita akan sampai di lantai 5 gitu. Jadi 1,5 bulan ini kita akan menyelesaikan 4 lantai podium. Di Agustus kita mulai lantai hunian di lantai 5. Nah, untuk lantai 5 itu sendiri sampai lantai 34 atau khususnya untuk hunian kita menggunakan metode bekisting yang namanya kumkang, teknologi kumkang. Nah, teknologi kumkang ini sendiri merupakan teknologi dari Korea aslinya, yang mana kita menggunakan sistem bekisting aluminium. Jadi kayak aluminium udah dicetak khusus untuk lantai sampai lantai 34, lantai hunian, yang nantinya bisa membuat pekerjaan lebih efisien. Oh, berarti lebih cepat gitu ya Pak? Benar. Yang kalau kita melihat teknologi konvensional itu bisa sampai 8 hari, menggunakan kumkang ini kita cuma butuh waktu 5 sampai 6 hari aja untuk satu lantainya gitu. Jadi yang tentunya di akhir tahun kita sudah bisa shopping hall. Nah, untuk teman Mahata Serpong udah dengar sendiri kan apa kata Pak Yuda tadi? Jangan sampai kelewatan promonya dan langsung booking unit ya. Betul kan Pak Yuda? Yoi. Oke teman Mahata Serpong, sekian dulu ya live report progres pembangunan apartemen Mahata Serpong. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.